Ibu. Xiaolong. Nak. Nak, kau kembali. Ibu, aku kembali. Nak, di mana saja kau selama bertahun-tahun ini? Kau tidak memberiku kabar apapun. Ibu, aku berada di luar negeri selama bertahun-tahun ini. Aku tidak bisa menghubungimu. Syukurlah kau kembali. Kau tidak akan pergi lagi sekarang setelah kau kembalikan. Aku tidak akan pergi, Ibu. Aku berencana untuk bekerja sebagai satpam di perusahaan Paman Ye. Paman Yi yang mana? Paman Ye yang menyelamatkan kita. Wanita tua saatnya membayar. Itu kakak. Mengetahui Anda datang hari ini. Ini, aku sudah menyiapkannya untuk Anda. Ibu, uang apa yang kita bayar? Sudahlah. Tidak apa-apa. Kakak, lihatlah. $500. Itu tidak cukup. Sudah bertambah. 1.000. 1.000. Kakak, aku hanyalah seorang petugas kebersihan kecil. Sebulan aku hanya menghasilkan. Berhenti membuat alasan. Kau mau bayar atau tidak? Uang apa yang kita bayar untuk itu? Itu bukan urusanmu. Satu kata lagi dan aku akan menusukmu. Tidak. Kakak, ini anakku. Dia baru saja kembali dari bekerja di luar. Dia tidak tahu aturannya. Tolong jangan salahkan dia. Baru saja kembali dari bekerja. Itu berarti dia kaya. Kalau begitu tambah 1.000 lagi. 2.000. Jelaskan dengan jelas. Uang apa yang kita bayar untuk itu? Sudah dijelaskan dengan jelas. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Nah, mereka sedang mengumpulkan uang perlindungan. Selama kita memberi mereka sedikit uang lebih setiap bulan, kita bisa memastikan tidak terjadi apa-apa pada keluarga kita. Di siang bolong. Hal seperti itu masih terjadi. Apa kau tidak yakin? Kamu mau uang kan? Berapa banyak yang kamu mau? Aku baru saja bilang 2.000. Kau tuli. Ini 10.000. Datang dan ambil jika kamu punya nyali. Biar ku beritahu, jangan mendekat. Aku datang bersama Tuan Muda Lu. Aku tidak peduli kamu bersama siapa. Siapapun yang berani menyakiti keluargaku akan dilumpuhkan. Keluar sekarang. Pergi. Nah, orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Kau telah menyebabkan masalah besar. Apa kau tahu itu? Ibu jangan takut. Putra yang dulunya membutuhkan perlindunganmu sudah dewasa. Dan sekarang bisa melindungimu. Ibu tidak butuh perlindunganmu. Ibu hanya berharap kau bisa selamat dan aman. Dan sehat. Aku mengerti, Ibu. Ibu, aku akan pergi bekerja sekarang. Telepon aku jika terjadi sesuatu. Baiklah. Berhenti melihat. Ketua Y ada di sini. Sopir, jangan parkir mobil di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Melindungi keselamatan dan properti keluarga Yinmu. Apa kamu bercanda? Keluarga Yeku membutuhkan perlindunganmu. Biar ku beritahu. Berhentilah melamun. Tidak mungkin aku akan jatuh cinta padamu. Aku minta maaf. Ini diatur oleh ayahmu. Kamu tidak punya hak untuk memerintahku. Apa kamu melakukan ini dengan sengaja? Ketua Ye, kamu benar-benar terlalu memikirkannya. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Hanya saja ayahmu yang mengaturnya. Dan aku terlalu malu untuk menolak. Jangan besar kepala. Biar ku beritahu, tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Kamu bukan tandinganku. Bahkan jika aku melajang sampai mati, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada pria sepertimu. Si cantik kecil,
Jika aku menginginkanmu, apa kau masih bisa melarikan diri? Nona Ye, minumlah air. Terima kasih Raja Naga. Sebenarnya, aku sedang mengujimu barusan, untuk melihat, apakah kau, wanita yang muda. Kau lulus ujian, dan kau sangat murni. Tentu saja aku murni. Sampai sekarang, aku belum pernah punya pacar. Benarkah? Tentu saja itu benar. Aku percaya padamu. Ayo, minumlah airnya. Terima kasih Raja Naga. Setelah minum segelas air ini, kau harus mulai memanggilku, suami Raja Naga. Beraninya kamu. Kamu berani menyamar sebagai Raja Naga. Chu Xianlong, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona Yi, siapa ini? Seseorang yang tanpa henti melecehkanku, kodok. Kenapa dia terlihat seperti pekerja sewaan? Dia pada dasarnya adalah pekerja sewaan, bekerja sebagai satpam di rumahku. Seorang penjaga keamanan rendahan berani menyimpan niat terhadapmu. Itu sebabnya aku memanggilnya kodok. Nah, Nona Ye, sekarang adalah pacarku. Jika kau berani menyimpan niat terhadapnya lagi, hati-hati, atau aku akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Hanya dengan kamu. Bagaimana? Apa kau meragukan kekuatanku? Tepat sekali. Tuan Raja Naga adalah sungguh sosok pahlawan. Berurusan denganmu, semudah menghancurkan. Sekor semut. Ye Xibing, kamu seharusnya tidak begitu naif. Dia pada dasarnya bukan Raja Naga. Berhenti bicara omong kosong di sana. Mungkinkah kau tidak mengenali unik di dunia? Topeng Raja Naga ini. Dia hanya malu dengan inferioritasnya. Dia hanya cemburu. Baiklah, kamu mengaku sebagai Raja Naga. Jadi kemampuanmu pasti luar biasa. Mari kita bertarung. Jika kamu menang, aku akan mengakui kamu adalah Raja Naga. Jika kau tidak menang, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Segera sekarang juga, datanglah ke hadapanku. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Tidakkah kau repot-repot mencari tahu orang macam apa Tuan Raja Naga itu? Apakah dia seseorang yang bisa kau sakiti? Jika bukan karena ayahmu, aku tidak akan repot-repot berurusan denganmu. Berhenti memuji dirimu sendiri. Aku tidak akan pernah menyukai kodok sepertimu. Kulihat wajahmu memerah, menyerupai bunga persing. Jika tebakanku benar, dia pasti telah membiusmu. Berhenti bicara omong kosong. Begitu orang-orangku tiba, aku akan memastikan kau mati tanpa mayat yang utuh. Baiklah, aku akan menunggu. Suruh mereka cepat. Waktuku sangat berharga. Salam Raja Naga. Satpam bau ini mempertanyakan identitasku. Lumpuhkan dia untukku. Ya. Maukah kau berlutut dan menerima kematian sendiri? Atau haruskah aku memaksamu? Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Sialan. Kau berani memukulku. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Serang. Jangan takut, ayo. Serang. Inikah kekuatan Raja Nagamu? Sangat rentan. Nak, biarku beritahu. Berhenti bersikap sombong. Kedua orang itu hanyalah pengawalku. Sosok macam apa Raja Naga itu? Para pengikutnya seharusnya juga luar biasa. Bagaimana mereka bisa dikalahkan semudah ini? Apakah kau masih percaya sekarang bahwa dia adalah Raja Naga? Kau benar-benar penipu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Martabat Raja Naga, kematian bagi para pelanggar. Siapa yang berani menyamar? Kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Hari ini aku akan memukul keluar wujud aslimu. Aku beritahu kau, aku adalah Tuan Muda Geng Kelabang. Wutian Tuan Muda Geng Kelabang. Beraninya kau menyinggungku. Aku akan membuat kematianmu menyedihkan. Kau masih berani mengancamku. Apakah kau mendengarnya? Seseorang dari geng Kelabang. Beraninya kau menyamar sebagai pahlawan Raja Naga. Aku akan memukulmu sampai mati. Itu karena menyamar. Bicaralah, mengapa menyamar? Sebagai pahlawan Raja Naga untuk mendekatiku. Apakah itu perlu ditanyakan? Tentu saja dia ingin memanfaatkanku. Bajingan, aku akan memukulmu sampai mati. Apakah kau percaya sekarang
bahwa aku tidak seperti anjing menangkap tikus, mencampuri urusan yang tidak perlu. Bagaimana kau tahu dia adalah Raja Naga palsu? Karena aku pernah bertemu Raja Naga. Seseorang sepertimu bisa bertemu Raja Naga yang asli. Aku hanya tidak tahan dengan sikapmu yang sombong dan bodoh. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, kapan kau dan di mana kau bertemu Raja Naga yang asli? Aku takut jika aku mengatakannya. Itu akan membuatmu takut setengah mati. Kau Satpam Bau bertingkah sok penting. Apakah itu sepadan? 15 detik lagi. Kau tidak akan merasa seperti itu lagi. Apa maksudmu? Apakah kau merasa sekarang bahwa di dalam tubuhmu ada gelombang panas yang mengalir? Sedikit. Apa yang sedang terjadi? Sebentar lagi kau akan bilang kau menyukaiku. Sama sekali tidak mungkin. Enya, Ya. Sangat panas. sepertinya aku hanya bisa mengorbankan diriku sendiri. Tuan Raja Naga, aku sangat menyukaimu. Tahukah kau? Para pria di dunia ini, semuanya tidak berarti bagiku. Kau menyukaiku. Apakah kau tahu identitasku? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Aku tahu kau tidak menyukaiku. Aku akan bekerja keras untuk menjadi hebat, berjuang agar pantas untukmu. Sekeras apapun kau berusaha, kau tidak akan pantas. Tahukah kau? Aku bahkan belum pernah punya pacar, sama sekali. Aku hanya ingin menjaga diriku yang paling sempurna untukmu. Tuan Raja Naga. Baiklah, melihat bahwa ayahmu menyelamatkan hidupku, aku akan mengabulkan permintaanmu kali ini. Halo. Baiklah, mengerti. Bajingan apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa, itu hanya sebuah permainan dan mimpi. Kau akan mati, kau Satpam Bau. Sungguh, beraninya kau menodaiku. Aku akan menelepon polisi sekarang juga untuk menangkapmu. Silakan telepon. Kebetulan, petugasnya ada di sini. Dan berikan aku penghargaan keberanian karena bertindak benar. Apa maksudmu? Kemarin kau datang ke hotel bersama Raja Naga palsu itu. Dia membiusmu. Akulah yang memukul Raja Naga palsu itu hingga pergi. Ketika kau paling menderita, aku menyelamatkanmu. Sialan, mengapa harus kau Satpam sialan ini? Sudah, Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku merekamnya kemarin, agar kau lihat bagaimana kau memohon padaku. aku peringatkan kau. Kau tidak boleh membicarakan apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar. Raja Naga, aku minta maaf. Aku pernah bersumpah bahwa aku tidak akan menikahi siapapun kecuali dirimu. Tapi, aku malah dinodai oleh seorang satpam. Chu Xianlong. Kau satpam sialan. Mengapa kau tidak mati saja? Xiaolong, mengapa kamu di sini? Aku datang untuk bekerja. Bukankah mereka bilang kamu sudah dipecat? Dipecat. Siapa yang mengatakannya? Aku sudah mengatakannya. Kau ingin memecatku. Kalau begitu aku akan memecatmu. Bagaimana? Aku adalah presiden perusahaan. Bukankah aku punya wewenang ini? Kau benar-benar bodoh. Aku menyelamatkanmu, namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Berhenti bicara omong kosong. Keluar sendiri. Jangan berani-beraninya kau memohon padaku untuk kembali. Kau pikir kau ini siapa? Hanya melihatmu saja membuatku muak. Dan aku masih memohon padamu. Jangan pernah bertemu lagi. Ayah. Halo ayah. Cepat kembali ke sini. Ada apa ayah? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu membiarkan Shenlong pergi. Sayapmu sudah kaku sekarang, bukan?
Bahkan orang yang aku atur, bisa kamu pecat sesuka hati. Aku hanya tidak mengerti, mengapa ayah begitu membelanya. Apakah aku perlu menjelaskan tindakanku padamu? Aku adalah putri kandung ayah. Mengapa ayah membela? Orang luar begitu rupa. Orang luar, apakah seseorang yang aku atur secara pribadi akan menjadi orang luar? Lalu apa hubunganmu? Kamu tidak perlu tahu itu. Singkatnya, jika kamu tidak mengundangnya kembali, hubungan antara kita ayah dan anak akan berakhir di sini. Apakah ayah serius? Tentu saja. Baiklah. Ayah yang mengatakannya. Ada apa ayah? Kenapa, Flo? Shibin, Anda mencari saya begitu mendesak. Untuk apa? Nenek katakan padaku, apakah ayahku punya anak haram di luar? Shibin, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Ibu Anda meninggal 10 tahun yang lalu. Nenek si Bingye. Ayah Anda belum menikah lagi. Bagaimana mungkin dia punya anak haram? Lalu mengapa dia bersikeras karena seorang satpam memutuskan hubungan denganku? Ayah Anda pensiun dari militer. Memulai dari nol. Dan sekarang berdiri di puncak. Dia punya alasan sendiri untuk apa yang dia lakukan. Aku tidak peduli. Jika dia tidak mengakuiku, aku tidak akan mengakuinya. Lalu, apakah Anda tidak tahu? Ayah Anda menderita kanker paru-paru stadium akhir. Waktunya tidak banyak lagi. Nenek, apa yang nenek katakan? Ada apa ayah? Aku sedang flu. Nenek, ayahku benar-benar menderita kanker paru-paru stadium akhir. Jadi, apa yang dia minta Anda lakukan? Lakukan saja apapun yang dia minta. Itu tidak akan salah. Nenek, aku mengerti. Ada apa ini semua? Sampai membuatku secara pribadi meminta seorang satpam untuk kembali. Dan itu adalah diriku yang secara pribadi memecatnya. Satpam ini bahkan mencemarkan nama baikku. Siapa itu? Buka pintunya. Itu kau. Ada apa? Sikapku sebelumnya tidak baik. Aku minta maaf padamu. Baiklah, aku mengerti. Kembalilah. Tunggu. Apa? Ada hal lain. Aku ingin memintamu kembali bekerja. Memintaku kembali bekerja. Kaulah yang sangat sombong dan menyuruhkunya. Kau anggap aku ini apa? Datang saat dipanggil dan pergi saat diusir. Aku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Inikah sikap permintaan maafmu? Baiklah. Itu salahku sebelumnya. Aku mengakuinya. Aku minta maaf padamu. Aku sekarang dengan sungguh-sungguh memintamu kembali bekerja. Bagaimana kalau begini? Untuk menunjukkan sikapmu, berikan aku ciuman. Jangan keterlaluan. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah kuduga tercela tak tahu malu dan cabul. Ada lagi. Baiklah, aku berjanji padamu. Kalau begitu, cium aku. Ini sedikit manis. Bisakah aku kembali bekerja sekarang? Aku sendiri selalu menepati janjiku, karena aku sudah berjanji padamu akan kembali. Aku tentu saja akan kembali. Tapi sebelum aku kembali, aku punya permintaan kecil. Permintaan apa lagi yang kamu miliki? Kau punya kepribadian yang kuat. Dan aku punya temperamen buruk. Untuk menghindari di masa depan, kau membuatku kesal lagi. Dan aku hanya pergi begitu saja lagi. Jadi, mulai sekarang di tempat kerja, kau harus mendengarkanku. Apa mendengarkanmu? Kamu pasti sedang bermimpi. Sadari identitasmu. Kamu hanyalah satpam kecil. Aku adalah bosnya. Tidak. Kau salah paham. Sekarang kau yang memintaku untuk kembali bekerja. Kalau begitu aku adalah VIP. Apa kau mengerti VIP? Baiklah.
Ayo pergi. Kalian semua ada di sini. Kalajengking hitam bawahan geng kelabang. Nah, ini membuat segalanya lebih mudah. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kamu cukup cantik. Tidak heran tuan mudaku begitu tergila-gila padamu. Hei nak. Dia wanitaku. Kau sebaiknya jujur. Wanitamu, kamu seorang penjaga keamanan. Apakah kamu pantas untuknya? Benar. Nona Ye. Bukan urusanmu. Karena kamu menolak untuk minum bersulang, maka kamu harus minum hukuman. Aku perintahkan kamu, bawa dia, dan ikut denganku. Apa? Kau ingin aku mengambilnya dan pergi bersamamu? Apa kau sudah gila? Kau pikir aku punya masalah ya? Baiklah. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Xiaolong. Xiaolong. Kau mencari mati. Sialan. Kau berani memukulku. Kau menyakiti keluargaku. Memukulmu. Aku akan mengambil nyawamu. Bocah. Aku dari geng Kelabang. Kau tidak mampu menyinggungku. Anggota geng Kelabang. Itu yang kemarin. Yang menyamar sebagai Raja Naga. Itu anak ketua geng kami. Kau memukulnya dan mencuri wanitanya. Kau akan mati mengenaskan. Kau ikut denganku sekarang. Atau kalau tidak, ibumu akan kehilangan nyawanya. Kau berani mengancamku. Kau benar-benar tidak takut mati. Sanggol, buat panggilan. Bunuh ibunya. Pukul aku. Jangan berani. Tidak berguna. Mari kita bicarakan ini. Jangan berkelahi. Baiklah. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Bawa aku untuk menemui orang-orang geng Kelabang. Baiklah. Apa kau akan pergi? Geng Kelabang itu kuat, kejam, dan tak kenal ampun. Apakah kamu akan mati? Di dunia ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Kalau begitu matilah. Ayo pergi. Sampah ini bersikeras mencari mati. Dan aku harus menyelamatkannya. Halo. Chuo Shanlong sudah setuju untuk kembali bekerja. Tapi dia sekarang telah memprovokasi geng Kelabang. Apel, Menurutmu haruskah kita membantunya? aku akan segera ke sana. Kakak, bagaimana kabar pihak Kalajengking Hitam? Bajingan itu bahkan tidak menjawab telepon. Ketika dia kembali, aku akan mencincangnya. Bukankah kau akan mencincangnya? Aku membawanya kepadamu. Siapa kau? Nah, kau benar-benar berani datang ke sini. Kakak, dia yang memukulku terakhir kali dan mencuri pacarku. Orang itu, bocah. Sudahkah kau melupakan ibumu? Ada di tanganku. Cepat serahkan ibuku. Atau aku akan membuatmu mati mengenaskan. Belum pernahkah kau dengar tentang aku? Atau tidak bisakah kau mengenali situasiku saat ini? Beraninya kau bicara angkuh di markas geng Kelabangku? Serigala beracun. Ya, lumpuhkan orang bodoh yang sombong ini untukku. Ya. Jika keluargamu di rumah masih memiliki orang tua dan anak-anak, maka cepatlah dan pinya. Kalau tidak, mereka akan berduka untukmu. Kau mencari mati. Hanya dengan kemampuan sebesar ini, namun kau berani keluar dan bertindak begitu lancang. Bawa wanita tua itu keluar sini cepat. Cepat. Tunggu saja. Xiaolong. Ibu, Sombonglan. Teruslah bersikap sombong. Berlututlah. Kalau tidak, aku akan membunuh ibumu. jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Masih menyombongkan diri bahkan sekarang. Aku hanya ingin bertanya, kemampuan apa yang kau miliki untuk memusnahkan seluruh klanku? Kau tidak perlu tahu itu. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa mengubahmu menjadi abu. Benar-benar tidak menyadari keterbatasanmu sendiri. Kau tidak tahu metodeku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut, maka bersiaplah untuk mengambil mayat ibumu. 1, 2,
Tunggu. Dan siapa kau? Aku adalah ketua grup Tianying. Ye Tianqiang. Jadi kau adalah orang itu. Hartanya tak akan habis meski hidup 10 kali. Orang terkaya di Yunshol. Sepertinya, kita mungkin punya kesempatan untuk bekerja sama. Bolehkah aku bertanya ketua Ye alasan kehadiran terhormatmu? Kau, lepaskan dia dulu. Apel, Ye Tianqiang. Apakah kau memerintahku? Xu Jinhu. Aku tahu kemampuan geng kelabangmu. Tetapi grup Tianyingku tidak bisa dianggap remeh. Aku harap kau tidak memprovokasiku. Sepertinya kau masih belum tahu kekuatan sejati geng kelabangku. Apa maksudmu dengan itu? Pernahkah kau dengar tentang Gerbang 9 Naga? Itu dikendalikan oleh Raja Tentara Bayaran, ahli nomor 1, Wang Jiu. Gerbang 9 Naga, benar itu dia. Apa hubunganmu dengannya? Aku sudah mengakui Guru Jiu sebagai ayah baptisku. Dengan dia melindungi geng kelabangku. Bahkan jika kau adalah orang terkaya di Yunshol, bagaimana kau bisa menekanku? Guru Jiu berurusan dalam urusan internasional. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Kau tidak percaya padaku kan? Aku akan menelpon saja dan membiarkanmu mendengar. Halo Ayah Baptis. Halo Jinyu. Aku sedang mengalami sedikit konflik di sini dengan keluarga Ye orang terkaya. Dia ingin menekanku. Ayah Baptis, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Apakah kau berbicara tentang Ye Tianqiang? Ya itu dia. Dia bukan apa-apa. Jika aku mau, aku bisa menghancurkannya dengan 2 jari. Bagaimana Ketua Ye? Apakah kau ingin berhadapan langsung dengan ayah baptisku? Ye Tianqiang, kau berani menyentuh seseorang yang menjadi milikku. Guru Jiu, Xu Jinhu menculik keluarga teman lamaku. Aku datang ke sini untuk berunding dengannya tentang ini. Jinhu yang mengurusnya. Dia punya alasan sendiri. Apa yang perlu kau rundingkan? Jika kau tahu diri, pergilah. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Yemu hancur lebur. Ayah angkat, ayah harus membantuku menyelesaikan ini. Putraku yang baik ada apa? Aku tertarik pada putri keluarga Ye. Tapi dia menolak. Tolong bicaralah atas namaku. Baiklah, Ye Tianqiang, dengarkan baik-baik. Putraku menyukai putrimu. Suruh putrimu menikahi putraku. Setelah itu aku akan melindungimu di dunia bawah. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu jatuh dari surga ke neraka. Guru Jiu, masalah ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Sekalipun aku mati, aku tidak akan mengorbankan kebahagiaan putriku. Beraninya kau berani menentangku. Bagaimana jika aku menentangmu? Bajingan tua, mengapa kau tidak datang ke sini? Dan lihat, apakah aku memberimu 2 tamparan di wajah? Siapa kau? Berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Ayah angkat, dia hanyalah seorang satpam dari grup Tianying. Dia bahkan memukulku. Kurang ajar, hanya seorang penjaga keamanan berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Jika aku tidak menghancurkan grup Tianying, itu akan bertentangan dengan keadilan alam. Kau tunggu aku segera datang. Baiklah ayah angkat, kami akan menunggumu. Kau telah membuat Guru Jiu marah. Nanti, kau akan tahu bagaimana kau mati. Itu semua salahmu karena kurang menahan diri dan bersikeras mencari mati. Apa yang kau takutkan? Kita tidak akan mati. Masih menyombongkan diri. Ayah, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak memanggilmu untuk menyelamatkannya, dan akhirnya merugikanmu juga. Jangan katakan itu. Xiaolong bukanlah orang luar. Masalahnya adalah masalah keluarga Ye. Kepala Shou, kurasa kita bisa bicara. Bagaimana kau ingin bicara? Kau lepaskan dia. Sebutkan harganya. Baiklah. Alihkan grup Tianyingmu kepadaku. Kepala Shou, permintaanmu cukup berlebihan. Grup Tianyingku bernilai ratusan miliar. Jika kau tidak mau, kita hanya bisa membiarkan Guru Jiu datang dan menghancurkan keluarga Yemu. Kepala Shou, aku hanya memegang 51% dari saham mutlak di grup Tianying. Baiklah, aku hanya ingin 51% milikmu dari saham mutlak. Baiklah, aku setuju. Kau lepaskan dia dulu. Tuan Ye, aku bukan orang bodoh. Kita harus menandatangani perjanjiannya dulu, baru aku akan melepaskannya. Baiklah, siapkan perjanjiannya. Ayah jangan setujui persyaratannya. Tidak peduli seberapa banyak kekayaan yang ada dibandingkan dengan nyawa, itu tidak layak disebut. Siapkan perjanjiannya. Bos, kau juga harus membuat keluarga Ye setuju untuk menikahkannya denganku. Ye Tianqiang, apa kau dengar apa kata saudaraku?
Aku membenci. Kamu sedang bermimpi. Tidak mungkin aku akan menyukai bajingan sepertimu. Apa katamu? Nona kau mengatakan itu. Apa kau tidak takut ketika Guru Jiu tiba? Dia akan mengambil nyawamu. Jangan coba menakutiku. Aku tidak takut mati. Kau mungkin tidak tahu. Jika kau jatuh ke tangan Guru Jiu kami, ingin mati, akan sulit. Tepat sekali. Jika dia tidak setuju, aku akan mengurungnya di kamar gelap kecil dan menyiksanya siang dan malam. Memikirkannya saja sudah terasa hebat. Sepertinya aku harus memanggil seorang teman dan menghapus keluarga Sumu dari peta Yunso sebelum Komo bekerja sama. Apa-apa? Tuan Jiu akan segera tiba. Dan kau masih di sini menyombongkan diri. Tidakkah kau tahu bagaimana kau akan mati? Dan Wang Jiu itu, kedatangannya ke sini hari ini, akan menjadi keputusan yang paling dia sesali seumur hidupnya. Kurasa dia benar-benar sudah gila. Kau akan tahu sebentar lagi. Ada seorang pria bernama Xiu Jingyu di geng Kelabang yang mengakui Wang Jiu sebagai ayah baptisnya dan bahkan meminta Wang Jiu untuk melenyapkanku. Datanglah dan bantu aku menangani ini. Kau terlihat cukup serius. Bertingkah sok resmi. Hanya seorang penjaga keamanan juga bisa memanggil orang. Satpam mengenal satpam lain kan? Apa kau tidak tahu bahwa biasanya ketika aku menampar penjaga keamanan itu, mereka tidak berani melawan. Namun kau berani memanggil mereka untuk mendukungmu. Jangan meremehkan satpam. Hari ini kau akan melihat satpam paling tangguh di dunia, termasuk keluarga Sumu. Semuanya akan dihancurkan oleh seorang satpam. Siapa yang begitu sombong? Berani menghancurkan keluarga Scholl? Ayah angkat, kau sudah tiba. Ayah angkat. Masalahmu? Tentu saja aku harus datang. Wang Jiu ayah angkat Wu Tian. Terima kasih ayah angkat. Terima kasih. Tian Qiang, sapa Guru Jiu. Apa kau benar-benar berpikir, karena kau punya banyak uang, kau tak terkalahkan, sampai kau bahkan tidak menghormatiku? Guru Jiu Anda melebih-lebihkan. Saya selalu tahu reputasi Guru Jiu, selalu menghormati Guru Jiu. Lalu kau berani menentangku. Beraninya kau memanggil penjaga keamanan untuk berbicara tidak sopan kepadaku, di mana penjaga keamanan yang baru saja membantahku di telepon. Apa kau buta? Aku berdiri tepat di sini. Apa kau tidak bisa melihatku? Kau satpam itu. Ini aku. Apa? Sungguh satpam yang sombong, berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Mereka yang menentangku. Mati. Tuan Jiu tunggu. Tian Qiang, apa yang akan kau lakukan? Dia adalah putra dari teman lamaku, muda dan ceroboh. Tuan Jiu jangan merendahkan diri ke levelnya. Aku bersedia menyerahkan saham keluarga Ye. Aku hanya meminta agar kau ampuni mereka ibu dan anak itu. Apakah kau benar-benar bersedia menyerahkan saham grup Tianyik milikmu? Ya, aku bersedia. Karena kau begitu tulus. Kalau begitu, aku akan memberimu muka. Namun, aku ingin anak ini berlutut menampar dirinya sendiri dan meminta maaf kepadaku. Maka aku akan mengampuni nyawanya. Xiaolong, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Jiu. Di dunia ini, aku berlutut kepada langit dan bumi, dan orang tuaku. Siapa dia? Sampai pantas aku berlutut. Nah, apa yang kau katakan? Kau benar-benar mencari mati. Tuan Jiu tunggu. Biarkan aku membujuknya. Xiaolong, kau harus melihat semuanya dengan jelas. Tuan Jiu adalah Raja Dunia Bawah Jiangzhou. Jika kau membuatnya marah, dia bisa mengakhiri hidupmu dalam hitungan menit. Ayah, lupakan saja. Jangan memohon untuknya. Jika dia ingin mati, biarkan dia mati. Paman Ye, jangan takut. Begitu orang-orangku tiba, situasi di sini akan terselesaikan. Kau bahkan memanggil bala bantuan. Ya ayah angkat. Dia memanggil satpam yang dikenalnya dan mengatakan bahwa begitu satpam itu tiba, dia akan menghabisi kita. Aku sudah berada di dunia bawah selama puluhan tahun dan aku belum pernah mendengar lelukon yang begitu lucu bahwa dia akan memanggil seorang satpam untuk menghabisiku. Benar sekali, kau tidak menyangka bahwa setelah puluhan tahun di dunia bawah, bersikap begitu sombong dan mendominasi, tanpa ada yang berani menyinggungmu. Tapi kau akan mati hari ini. Aku benar-benar tidak tahan lagi denganmu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bisa menunjukkan kehebatanku. Benar-benar. Ayah angkat, cepat bunuh dia. Biarkan dia menderita 3 sayat tam dan 6 lubang. Lihat, apakah dia berani memukulku lagi. Jangan khawatir, ayah angkat pasti akan membalaskan dendammu. 9 serigala, cepat lakukan. Bunuh dia. Ya, Tuan Jiu. Siapa yang ingin membunuh seseorang dengan senaknya? Asura 4 dewa permataku. Dan dari mana datangnya badut ini? Lemparkan dia keluar untukku. Wang Jiu, salam hormat. Dewa Perang Asura. Asura, Dewa Perang Asura. Tuan Asura. 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 Dewa Perang. Kita adalah teman lama, tidak perlu basa-basi. Panggil saja aku Kakak Lon. Ya, Kakak Lon. Apakah Anda punya perintah? Sebenarnya tidak ada perintah, hanya saja orang-orang ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setiap dari mereka
begitu kuat, dengan sangat mudah. Mereka ingin orang mentransfer aset mereka, memaksa orang untuk menikah, dan bahkan ingin membunuh orang. Kau dulu bersamaku di Departemen Perang. Katanya kamu punya beberapa keahlian. Hal-hal kecil ini, kamu seharusnya bisa mengatasinya kan? Aku harus menanganinya untuk kakak Lon. Apakah kau yang ingin menyentuh temanku? Ini? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang satpam. Bagaimana mungkin dia menjadi teman Dewa Perang Asura? Apakah dia temanku atau bukan? Apakah kau yang memutuskan? Tidak. Aku minta maaf. Dewa Perang Asura. Aku buta. Aku meminta maaf kepadamu. Dewa Perang Asura, lihat ibuku masih ditahan di sana oleh mereka. Bajingan. Cepat lepaskan dia. Nah, Ibu, apa kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ibu hanya terkejut. Ayo, pukul aku. Tidak. Aku tidak tahu. Kau adalah teman Dewa Perang Asura. Mungkinkah aku tidak mengenal Dewa Perang Asura? Aku adalah orang biasa. Berarti mereka harus diintimidasi olehmu. Tidak. Kakak besar, aku salah. Kamu ingin membunuhku. Tidak. Ingin mencuri wanitaku dan perusahaannya. Aku tidak berani. Kakak. Aku mengerti. Para pengkhianat yang membawa bencana bagi negara dan rakyat ini. Kamu tahu cara menangani ini kan? Aku akan melemparkan mereka semua ke dalam penjara gelap. Tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Sangat baik. Orang-orang seperti mereka harus dihancurkan sepenuhnya. Sudah kubilang. Keluarga Sumu hari ini akan hancur total. Aku tidak membohongimu dit satu. Aku salah. Kakak besar, ampuni nyawaku. Ampunilah. Kakak besar, ampuni nyawaku. Maaf soal itu. Aku tidak akan mengampunimu. Orang-orang sepertimu harus menghabiskan sisa hidupmu di negeri kegelapan. Ibu, Paman Ye, ayo pergi. Dewa Perang Asura, bisakah aku meminta bantuanmu? Bantuan apa? Aku tahu kamu adalah jenderal yang cakap. Aku ingin bertemu Raja Naga. Bisakah kamu membantuku? Kenapa kamu melihatku? Aku bahkan tidak tahu Raja Naga atau naga harimau manapun. Aku minta maaf. Identitas Raja Naga sangat misterius dan mulia, dan tidak sembarang orang bisa menemuinya. Aku tidak bisa merepotkannya. Aku tahu itu. Itu sebabnya aku meminta bantuanmu. Benar, Chu Xianlong dan aku juga berteman. Apa katamu? Kita berteman. Kapan kita menjadi teman? Kamu, Apa maksudmu kamu? Bukankah kamu bilang kamu adalah putri sulung keluarga Ye, dan aku hanyalah seorang satpam? Kamu sama sekali tidak menghargaiku. Apal, dia mengatakan itu. tidak, Dewa Perang Asura. Aku hanya bercanda dengannya. Selain itu, dalam situasi berbahaya seperti ini, ayahku dan aku, bukankah kami tetap datang untuk menyelamatkannya? Kalau begitu mulai sekarang, kamu tahu untuk menghormatiku. Aku tahu. Cukup tahu saja, Dewa Perang Asura. Aku merepotkanmu untuk membereskan kekacauan ini. Aku akan pergi dulu. Ya, Tunggu. Ibu, tolong tunggu aku di depan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu membantuku, memohon kepada Dewa Perang Asura, dan membantuku mendapatkan perkenalan dengan Raja Naga? Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak ingin membantumu. Mari kita bicarakan saat suasana hatiku lebih baik. Chu Xianlong, jangan mempersulit. Apa? Apa kamu ingin marah lagi padaku? Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu inginkan untuk memperkenalkanku pada Raja Naga? Sudah kubilang. Itu tergantung pada penampilanmu. Ibu, kakak ipar, bagaimana kalau kamu dan Xiaolong datang berkunjung ke tempatku? Ayah, kamu dan Bibi harus kembali duluan. Xianlong dan aku kembali ke perusahaan. Kami masih ada urusan yang harus diselesaikan. Apal, Xiaolong setuju kembali ke perusahaan. Dia setuju. Xiaolong, Ibu Shibing meninggal lebih awal. Aku sangat memanjakannya. Mulai sekarang, tolong lebih toleran padanya. aku mengerti Paman Ye. Baiklah, kalian berdua silakan pergi. Ibu, aku akan pergi bekerja sekarang. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Baik. Bekerja keraslah. Jangan khawatirkan ibu. Paman Ye, bolehkah aku merepotkanmu untuk membawa ibuku ke rumah sakit? Baiklah. Ayo pergi kakak ipar. Biar aku tanya sesuatu. Bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Asura? Sosok seperti itu. Apa itu urusanmu? Aku sudah merendahkan sikapku. Jangan terlalu meledak-ledak.
Baiklah, Setiap kali aku memikirkanmu, dan wajah masam yang kamu buat sebelumnya, aku menjadi sangat kesal. baiklah. Kalau begitu aku minta maaf padamu lagi. Apakah itu cukup? Bagus, aku menerima permintaan maafmu. Kalau begitu, bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Asura? Aku pernah tinggal di Beidou. Selama beberapa waktu, kita ditakdirkan untuk bertemu. Kami berdua memiliki temperamen yang cocok, dan menjadi teman baik. Itu saja. Apalagi, Sosok seperti Tuan Asura, bagaimana mungkin berteman dengan satpam sepertimu? tidak semua orang, sombong sepertimu, menilai orang dari status mereka. Baiklah, kalau begitu, apakah kamu mengenal Raja Naga? Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Kami tidak punya banyak hubungan. Benarkah? Apakah kamu benar-benar pernah bertemu Raja Naga? Lalu, di mana dia tinggal? Bisakah kamu membawaku menemuinya? Berhentilah bermimpi. Tuan Raja Naga tidak akan tertarik padamu. Bagaimana kamu tahu? Kamu bukan Raja Naga. Bagaimana jika dia menyukaiku? Di dunia Raja Naga, itu antara pemenang kontes kecantikan, atau putri dari keluarga kaya, atau bahkan putri kerajaan. Kamu ini apa? Aku juga sangat cantik. Aku mahir dalam musik catur kaligrafi dan melukis. Mahir dalam segalanya. Aku memiliki penampilan dan bakat. Aku akan memberimu dua kata. Lamunan. Aku tahu sekarang. Apa yang kamu tahu? Kamu menyukaiku. Jadi kamu tidak mau Tuan Raja Naga bertemu denganku. Berhentilah menyanjung dirimu sendiri. Bukankah begitu? Aku hanya bisa memberitahumu. Kamu akan tahu pada akhirnya. Kamu di depanku. Itu hanyalah lelukon. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Kamu hanya perlu memberitahuku. Bagaimana aku bisa membantuku bertemu Tuan Raja Naga? Tidur denganku sekali lagi. Jangan harap aku pasti tidak akan membiarkan satpam bau itu menghancurkanku lagi. Tidakkah kamu pikir, hubungan semacam itu sangat luar biasa? Pergi ke neraka. Benar. Aku peringatkan kamu tentang apa yang terjadi malam itu. Kamu dilarang membicarakannya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bukankah itu? Kak Lon. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kak Lon, ada apa? Kamu benar-benar masukkah kursi penumpang Presbyrie? Semuanya. Bukankah Presbyrie memecatmu? Kenapa kalian berdua bersama lagi? Jika kalian tahu bahwa tadi malam aku tidur dengan Ketua Yale, bagaimana suasana hati kalian saat itu? Tidak, tidak. Kamu tidur dengan Presbyrie. Tuan Raja Naga, di mana tepatnya kamu berada? Tahukah kamu bahwa aku diam-diam menyukaimu? Tidak mungkin. Aku harus berjuang untuknya dengan sekuat tenaga. Ciu Shanlo. Pergi, pergi, pergi. Baru sebentar tidak melihatnya. Halo, Shanlong, kemarilah sebentar. Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. baiklah. Sampai jumpa sebentar lagi. Baru sebentar kita tidak bertemu, dan kamu merindukanku lagi. Betapa menyebalkan. Ada apa? Chu Shanlong, mengenai Raja Naga, kita berdua, bisakah kita berdiskusi dengan baik? Bagaimana kita harus membahasnya? Selama kamu membantuku menemuinya, aku akan memberimu 1 juta. Bagaimana maksudmu? Apakah kamu pikir 1 juta cukup untuk membeliku? 10 juta. 10 juta seharusnya cukupkan. Aku benar-benar tidak kekurangan uang sekecil itu. 100 juta, uang ini, itu bisa mengubah takdir seluruh hidupmu. Kamu benar-benar ingin bertemu Raja Naga. Tentu saja. Sejak 5 tahun lalu, ketika Raja Naga muncul secara spektakuler, menghancurkan tentara koalisi 9 negara dan mengguncang dunia, dia telah menjadi pahlawan di hatiku. Aku bersumpah, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Dia adalah satu-satunya di hatiku untuk seumur hidup ini. Kamu benar-benar terobsesi. Biarkan aku memohon padamu, tolong bantu aku baik. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu dengan permintaan ini. Aku akan bicara dengan temanku, dan memintanya membawamu menemuinya. Benarkah? Bisakah kamu benar-benar membantuku? Membantu itu mungkin, tapi tidak gratis. Aku bilang,
100 juta adalah 100 juta. Aku benar-benar tidak kekurangan uangmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku hanya meremehkan sikap sombongmu. Aku ingin menaklukkanmu. Menaklukkan. Kali ini, aku tidak perlu kamu tidur denganku. Cium aku lagi. Bisakah kamu melakukannya? Aku tidak menyukaimu. Melon yang dipaksa tidak manis. Aku juga tidak suka persetujuan bersama. Aku hanya suka yang dipaksa. Apakah kamu mau atau tidak? Jika kamu tidak mau, aku pergi. Bajingan ini, demi Raja Naga, tidak apa? Apa membiarkan dia mengambil keuntungan? Baiklah. Setuju. Kalau begitu cium aku. Baiklah, baiklah. Mulutmu benar-benar agak manis. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu Asura. Ketika Raja Naga tiba, dia akan memberitahumu. Kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu. Ada di sini. Dokter ajaib sudah datang. Zhao Lianda dokter ilahi. Dokter Dewa Xiao, tolong selamatkan ayahku. Aku mohon padamu. Hanya kanker paru-paru stadium lanjut. Tidak apa-apa. Setelah perawatan saya, dia bisa memperpanjang hidupnya setidaknya 10 tahun. Terima kasih, Dokter Dewa Xiao. Ambil jarum prak itu. Berhenti. Siapa Anda? Siapa yang mengizinkanmu menusukkan jarum ke tangannya? Cara saya menerapkan jarum, perlu Anda ajari saya. Chu Shanlong, jangan lancang. Jika kamu menyinggung Dokter Dewa Xiao dan memengaruhi kondisi ayahku, aku tidak akan selesai denganmu. Nona Yu siapa ini? Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Dia adalah satpam keluarga kami. Dia selalu tidak sopan. Dokter Dewa Xiao, tolong, abaikan dia. Satpam, berhenti bicara sembarangan. Keluar segera. Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan Dokter Dewa Xiao? Keluar segera. Tunggu sampai ayahku bangun sebelum kamu masuk kembali. Keluar. Baiklah, aku akan menunggu di dekat pintu. Jika ayahmu mulai kejam, segera panggil aku. Jika saya bertindak, dia akan kejam. Ayah, ayah ada apa denganmu? Satpam itu benar-benar memprediksinya dengan tepat. Ayahku kejang dan muntah darah. Tolong cepat selamatkan dia. Cepat atau lambat ayahmu akan celaka karena ketidaktahuanmu. Berikan jarumnya padaku. Cepat berikan itu padanya. Nona Yu, Anda memperlakukan nyawa ayah Anda sebagai lelukan. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkannya? Saat ini tidak ada penyakit yang tidak bisa aku sembuhkan. Seseorang sedang sekarat, maka Anda akan tahu. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Pasien menderita penyakit paru-paru, namun Anda menusukkan jarum ke tenggorokan dan filtro memutus napasnya. Dia pasti akan mati. Ayah? 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 Sudah aku bilang, dia pasti akan mati. Kamu Algojo. Aku akan melawanmu. Jangan panik, tunggu 1 menit. Masih menyombongkan diri. Shibing, kenapa kita tidak menelpon polisi untuk menangkap Algojo ini? Ayah, ini semua salahku karena mempercayainya dan menyebabkan kematianmu. Jarum dewa 3 dewa. Ayah, Aku belum mati. Paman Ye, umurmu panjang, kamu tidak akan mati. Aku sendiri melihat Ribai Wuchan membawaku ke dunia bawah dan bertemu Raja Yama. Saya tidak pernah menyangka bahwa jarum dewa 3 dewa masih memiliki penerus. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi komunitas medis. Anda adalah dewa pengobatan yang sesungguhnya. Bagaimana? Sekarang kamu tidak berpikir aku sembarangan mengabaikan nyawa manusia. Anggap saja itu ketidaktahuan saya. Baiklah Paman Ye, rumah sakit di sini juga tidak bisa banyak membantumu. Mari kita kembali dan mengobatinya. Aku akan membantumu mendiagnosis dan mengobatinya. Dokter Dewa mohon tunggu. Apa itu? Jarum dewa 3 dewa telah diciptakan. Itu pasti akan menggemparkan dunia medis. Mohon terima saya sebagai murid Anda Dokter Dewa. Jarum Dewa 3 abadi. Jika kamu gagal mengolahnya, kamu akan lumpuh. Bakatmu dan etika medis tidak cukup baik. Lupakan saja. Chu Shanlong, bisakah kanker paru-paru ayahku benar-benar disembuhkan? Kanker paru-paru tidak sulit diobati. Yang sulit diobati adalah Apa? Adakah yang lebih sulit diobati daripada kanker paru-paru? kanker paru-paru Paman Ye disebabkan oleh keracunan.
Keracunan? Ya, Ayah, apakah kamu diracun? Racun ini kuat. Keahlianku hanya bisa meringankan, tidak menyembuhkannya. Apakah kamu punya solusi? aku perlu mencari tahu apa racunnya. Kalau begitu bantu aku menyelidiki. Sudah lama sekali, kecuali aku minum darah Paman Ye dan juga mendapatkan racun ini. Aku akan punya kesempatan untuk mencari tahu. Terlalu berbahaya, tidak mungkin. Paman Ye, aku tidak takut diracun. Hanya saja, aku masih punya urusan yang belum selesai. Aku belum bisa mengambil risiko untuk saat ini. Tahan sebentar lagi. Ada hal lain. Sebutkan syaratmu. Sebutkan persyaratan apa? Apa yang kamu inginkan? Bersedia menguji racun untuk ayahku dan menyembuhkan penyakit ayahku. Menguji racun bisa menyebabkan kematian atau cacat. Saat ini, aku masih punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Keluarga ayahku kaya dan berkuasa. Aku bisa membantumu dengan apapun. Urusanku. Kau tidak bisa bantu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Kau sudah terobsesi padanya. Tentu saja. Raja Naga adalah pahlawan nasional. Legenda dunia. Jadi kenapa kalau aku terobsesi padanya? Bagaimana aku dibandingkan dengannya? Aku benci. Kamu dibandingkan dengan dia. Bahkan tidak selai kentut. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahi Raja Naga. Jangan pernah berpikir untuk mendekatiku. Dia tidak menyukaimu. Kamu cemburu kan? Aku pergi. Ingat untuk menyeduh obat untuk ayahmu. Ayah? Chuo Xianlong itu, apa latar belakangnya? Aku tidak tahu apa latar belakangnya. Tapi aku hanya tahu dia cukup kuat. Lalu bagaimana kalian bertemu? Berhenti di situ. Kemana kamu lari? Tangkap mereka. Berhenti. Biarkan mereka kembali. Seperti saat mereka datang. Memprovokasi keluarga Dongku. Bahkan dewa atau Asura pun akan tak berdaya. Bunuh mereka untukku. Kamu. Tunggu saja. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih. Suamumu adalah teman lamaku. Aku tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga Dong. Ada 1 juta di kartu ini. Seharusnya cukup untuk kamu dan anakmu hidup. Jadi maksudmu, kamu menyelamatkan ibu dan anak itu saat itu. Ayahnya dan aku adalah rekan seperjuangan lama. Ini adalah kewajibanku. Tapi sekarang dia tidak mau menguji racun itu untukmu dan menyelamatkanmu. Apapun keputusan yang dia buat, kamu tidak boleh meragukannya. Aku harap kamu bisa memenangkan hatinya dan menikah dengannya. Apa? Suruh aku memenangkan hatinya dan menikah dengannya. Ayah, kamu mempermalukanku lagi. Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kataku lagi? Hal lain tidak masalah, tapi tidak ada diskusi tentang masalah ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahi seorang satpam. Dajun. Kak Lon. Lihat. Dia terlalu cantik. Dia akan menempel padaku lagi. Kak Long, kamu benar-benar tahu cara berpura-pura. Tepat sekali, kecantikan yang menakjubkan seperti ini. Kamu bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Long Cucu Putri Longbu. Apakah kamu akan bersamaku atau tidak? Kuda yang baik tidak kembali ke kandang lama. Tapi ibumu menyukaiku. Dia menerimaku sebagai menantunya. Kalau begitu pergilah dan nikahi ibuku. Kamu, Menyerahlah. Aku akan selamanya menjadi pria itu, yang tidak akan pernah bisa kau miliki lagi. benarkah begitu? Lalu bagaimana jika aku mengandung anakmu? Apa yang kau katakan? Kau mengandung anakku. Kau tidak bercandakan. Tidak. Lihat saja sendiri. Aku ingat hari itu. Kita jelas sudah mengambil tindakan pencegahan.
Apakah kamu lupa yang pertama kali? Mengapa kamarmu sangat berantakan? Lalu kenapa kau tidak membersihkannya? Aku seorang putri. Mana mungkin aku membantumu membersihkan kamarmu? Jika kau tidak membersihkannya, maka aku akan berurusan denganmu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pikirkan sendiri, jika kamu tidak kembali bersamaku, aku akan pergi dan menggugurkan anak ini. Mari kita lihat bagaimana ibumu memarahimu. Aku punya anak. Aku benar-benar terkejut Kak Long. Keberuntungan romantis macam apa ini? Bisa tidur dengan wanita secantik itu. Tepat sekali. Kak Long kamu terlalu menyia-nyiakan anugerah surga. Kecantikan yang menakjubkan seperti ini. Dan kamu masih bersikap sombong. Baiklah, baiklah. Kalian berdua hati-hati. Aku pergi dulu. The film was translated Cloven, and pergi narrated ke rumah by sakit M. Tianjing dan Media. bantu aku periksa. Apakah Cucu sudah menjalani pemeriksaan? Dan apa hasilnya? Komandan telah memerintahkan. Ye Tianqiang harus mati dalam waktu 3 hari. Aku dengar dia diselamatkan oleh seorang satpam. Oleh karena itu, kamu tetap harus pergi. Tapi jangan tinggalkan jejak. Akan lebih baik jika satpam itu yang menanggung kesalahan. Ya, pemimpin. Ye Tianqiang, pergi ke neraka. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku merasa hebat. Keterampilan medisku Shanlong benar-benar ajaib. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakitmu, memberinya beberapa saham, aku akan bersedia. Dia tidak peduli tentang uang. Dia tidak peduli dengan uang. Aku dengar, keluarga Yan di Beidou menawarkan gaji tahunan 1 miliar untuk mempekerjakannya sebagai penjaga keamanan. Tetapi dia menolak semuanya. Keluarga yang akan menawarkan uang sebanyak itu untuk mempekerjakannya sebagai pengawal. Ayah, ada apa? Ayah, apa yang terjadi padamu? Cepat panggil Shanlong. Baiklah, baiklah, baiklah. Apa? Aku akan segera ke sana. Bajingan kamu membunuh ayahku. Aku akan melawanmu. Tenanglah. Biar kulihat bagaimana situasinya. Aku beritahu kamu, jika ayahku meninggal, aku akan menggunakan semua yang kumiliki dan mengambil nyawamu. Racun pemutus usus. Sepertinya, seseorang sangat ingin Paman Ye mati. Paman Ye, kalau begitu kau harus tetap mati untuk sementara waktu. The film was translated and narrated by M. Media. Bajingan, aku akan membunuhmu. Ayahmu tidak bisa diselamatkan. Beritahu keluarga. Aku curiga seseorang meracuni obat ayahmu. Lihat sendiri. Obat ini telah dirusak. Omong kosong, apotek tidak tahu siapa pasiennya. Mengapa mereka akan menyakiti ayahku? Seseorang dengan kecerdasanmu tidak akan mengerti. Pelaku bisa menyelinap masuk dan memberikan racun. Kamu meresepkan obat yang salah dan menyalahkan orang lain. Aku terlalu malas untuk menjelaskan padamu. Kau seharusnya mengurus pemakaman ayahmu dengan benar. Kamu, Melapor kepada Tuan, kami mendapat kabar tentang Nona. So, Dongsing bawahan keluarga dong. Benarkah? Di mana? Dia dibawa oleh seorang satpam yang menggendongnya kembali ke rumahnya. Seorang satpam. Mengapa dia menculik Iksu? Sekarang masih belum jelas. Hanya saja seseorang melihat seorang pria menggendong Nona pulang ke rumah. Setelah itu, kami menyelidiki informasinya dan telah menemukan identitas dan tempat tinggalnya. Seorang pria. Bawa aku ke sana.
Bos, pria itu tinggal tepat di sini. Dobrak pintunya untukku. Apa yang kau lakukan? Dasar bodoh buta. Beraninya kau menculik nona kami. Nonamu. Kau adalah keluarga Dong dari Gunshow. Jadi kau tahu keluarga Dong. Bersiaplah untuk mati. Di mana putriku? Ayah, apakah itu Anda? Yixia. Yixia, kau baik-baik saja. Ayah, kaki-kaki saya. Saya tidak bisa menggerakkannya. Bajingan. Keterlaluan. Lumpuhkan bocah itu untukku. Ayah, tunggu. Mengapa? Anda salah. Bukan kakak Chu Janlong yang menyakiti saya. Dua preman menculik saya. Dia menyelamatkan saya. Dan bahkan membantu mengobati penyakit saya. Saya Dong telah bersikap kasar. Mohon maafkan saya, Tuan. Kau memprovokasiku, dan permintaan maaf sudah cukup. Bocah, jangan memaksakan keberuntunganmu. Diam. Bos, hal macam apa dia ini? Berbicara padamu dengan nada seperti itu. Cepat minta maaf kepada Tuan. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan, saya minta maaf. Bawa putrimu dan menyingkir. Gadis kecilku sakit. Kau bisa mengobatinya. The film Mohon was bersusah payah translated untuk mengobatinya. and narrated by Aku hanya M ingin kau Media. tahu. Aku bisa menyembuhkannya, tapi aku tidak akan melakukannya. Mengapa? Karena nama ibuku adalah Dong Yunxian. Apel. Ibumu bernama Dong Yinxian. Dan ayahmu bernama Ku Xiangdong. Itu benar-benar langka. Bahwa seseorang di keluarga Dong benar-benar bisa mengingat nama ayahku. Ini, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Tidak perlu mengatakannya. Bawa putrimu dan menyingkir. Antara aku dan keluarga Dong, sudah lama ada kebencian bukan kekerabatan. Kembalilah dan katakan pada mereka, kehancuran keluarga Dong. Hitungan mundurnya telah dimulai. Keterlaluan. Hanya keturunan luar keluarga Dong. Ternyata begitu sombong. Aku sudah menasihatimu saat itu. Dong Baisui kepala keluarga Dong. Untuk melenyapkan ancaman itu sepenuhnya, kau bersikeras meninggalkan masalah untuk dirimu sendiri nanti. Ayah, bukankah ayah menyuruhku pergi dan membunuh Chu Xiangdong itu saat itu? Bukankah begitu? Tidak. Bagaimanapun juga Yun Xiang. Masih darah daging keluarga Dong kita. Bagaimana mungkin aku pergi dan membunuh suami dan anaknya? Dia telah mempermalukan keluarga. Jadi dia harus menanggung akibatnya. Apakah ada masalah dengan itu? Yexua sekarang lumpuh. Kau mungkin lupa. Tuan muda Yan dari Beidou akan segera datang ke Longchen untuk melamar Yexua. Bisakah kau menanggung akibat memprovokasi keluarga Yan? Penyakit Yixua harus disembuhkan. Tetapi tunduk pada bajingan itu juga tidak mungkin. Apel, kau bahkan tidak mengenali ayah kandungmu sendiri. Dia mengejar dan mencoba membunuh suami saya saat itu. Sejak saat itu, saya berhenti punya ayah. Ya. Aku telah tidak berperasaan sepanjang hidupku. Kau bisa mencampakkanku. Tetapi ibumu menyayangimu sejak kecil. Sekarang dia sakit parah, dan hidupnya tidak akan lama lagi. Tidakkah kamu ingin melihatnya untuk terakhir kalinya? Yun Xiang, Ibu, Anda baik-baik saja. The film was Apa yang mungkin translated salah dengan and saya? narrated by M Media. Bukankah Anda bilang ibu sakit kritis? Ini adalah alasan untuk memanggilmu kembali. Ada hal lain. Ada apa? Putra yang saat itu tidak terbunuh. Kabarnya akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Dong. Panggil dia kembali. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan baik dengannya. Anakku sudah pergi. Selama bertahun-tahun, dia baru kembali kurang dari seminggu yang lalu. Apalagi yang dia lakukan hingga memprovokasi Anda. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Kau panggil dia. Chu Xianlong, mengenai masalah aku, memintamu mengatur pertemuan dengan Raja Naga. Bagaimana perkembangannya? Lord Asura berkata, Raja Naga akan tiba di Longcheng dalam beberapa hari ke depan. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu untuk pergi dan menemuinya. Benarkah? Mungkinkah apa yang kukatakan itu salah? Halo. Ibu, Bocah. Bukankah kau bilang ingin menghancurkan keluarga Dong kita? Jika kau punya nyali, datanglah. jika sehelai rambut pun di kepala ibuku terluka,
seluruh keluarga Dong pasti akan dimusnahkan. Baiklah. Bocah. Aku akan menunggumu. Bocah. Kau benar-benar berani datang. Hentikan omong kosongnya. Di mana ibuku? Sembuhkan penyakit Tieksoy, dan aku akan membiarkan ibumu pergi. Jika kau gagal menyembuhkannya, maka kau harus mati. Aku tidak pernah tunduk pada ancaman. Bajingan. Ayo. Beri dia pelajaran. Kalian semua serang. Kalian berdua sampah. Baiklah bocah. Aku akan membuatmu menyadari seni bela diri keluarga Dong. Kau adalah seniman bela diri. Apa kau pikir kau pantas mengetahui kekuatanku? Hentikan dia. Mereka yang menghalangiku. Mati. Ibu. Apa? Pergi ke rumah nenek. Baiklah. Ibu. The film was translated and Xiaolong ada di narrated sini. by M Media. Silakan duduk. Ibu. Ada apa? Ayo nak. Duduklah, ibu akan memberitahumu. Apa? Ibu ingin aku berdamai dengan mereka. Nah, bukan berarti ibu ingin berdamai dengan mereka. Tapi ibu takut kamu akan terus melawan mereka. Itu akan sangat merugikanmu. Selain itu, nenekmu. Kalau begitu ayahku mati sia-sia. Penderitaan selama bertahun-tahun ini. Apakah itu sia-sia? Xiaolong. Keluarga Dong kamilah yang salah. Selama kamu bisa memaafkan kami, aku akan memberikan kompensasi padamu dan ibumu. Ibu tahu ibu tidak bisa mengendalikanku. Ibu takutkan. Sudah kubilang. Pada peringatan kematian ayahku, aku akan memastikan seluruh keluarga Dong dihancurkan. Aku tidak akan pernah menarik kata-kataku. Siapa itu? Berbicara begitu sombong. Dong Ying, adik laki-laki Dong Yunxian. Gong Ying, kau kembali. Siapa ini? Berani-beraninya begitu. Lancang di keluarga Dong kami. Dia adalah putra dari kakak tertuamu, Chu Zhanlong. Kakak tertua. Pelacur itu adalah orang yang kawin lari dengan pria liar, menyebabkan keluarga Dong kita kehilangan muka. Gong Ying, jangan bicara omong kosong. Kakakmu ada di sini. Kami sedang mencoba berdamai. Hak apa yang dia miliki untuk bernegosiasi damai dengan kita? Dong Ying, kemarilah. Biar ku beritahu. Chu Zhanlong, bagaimana dia bisa mengenalnya? Aku hanya bisa memberimu satu nasihat. Jangan memprovokasinya. Jika tidak, kau akan mati tanpa meninggalkan tulang sedikit pun. Apakah kau mengatakan Asura adalah temannya? Asura bahkan memegang token Raja Naga. Ya. Bahkan Tuan Muda yang takut padanya. Dia saat ini sedang bersiap untuk mencari perdamaian. Ayah. Ayah terlalu meremehkan putramu. Apa maksudmu? Aku telah mengembangkan diri di luar negeri beberapa tahun terakhir ini. Dengan menggunakan beberapa metode kecil, aku telah berteman dengan para pemimpin The politik film was dari berbagai negara. translated and bahkan Kaisar narrated Agung. by M Media. Sangat menghargaiku. Dia bahkan akan mengangkatku sebagai marsekal. Dan terlebih lagi, dia akan menjodohkan putri Cucu denganku. Ketika saat itu tiba, tokoh-tokoh seperti Asura. Bahkan jika Raja Naga sendiri yang datang, apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Benarkah? Bagaimana mungkin aku berbohong tentang hal seperti ini? Ku dengar putri Cucu saat ini berada di kota. Jadi hari ini, aku bergegas ke sini khusus untuknya. Ini benar-benar luar biasa. Aku mencoba menelponmu beberapa hari yang lalu, tetapi tidak bisa tersambung. Aku pikir keluarga Dong kita tidak bisa melawan ini. Chu Zhanlong lagi. Dan bersiap untuk menelan harga diri kami dan mencari perdamaian. Tidak perlu melakukan itu. Lihat saja ayah. Lihat bagaimana aku akan menghadapinya.
Kudengar. Asura adalah temanmu. Jadi kenapa kalau dia begitu? Panggil dia ke sini. Biar kulihat. Apa kemampuannya? Baiklah. Kalau begitu aku akan menyuruhnya datang. Dan biarkan kau menyaksikannya sendiri. Dongying sudah kembali. Kau kemari. Bajingan ini mengandalkan sedikit latar belakangnya. Benar-benar mencoba menghancurkan keluarga Dongku. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, langit tidak akan mentolerirnya. Tidak perlu terburu-buru ayam. Tunggu sampai Asura tiba. Kita akan mengurus mereka berdua sekaligus. Anda tidak bisa melakukan ini. Bukankah Anda bilang kita harus datang ke sini untuk mencari kedamaian? Bukankah Anda bilang kita adalah keluarga kalian? Tutup mulutmu. Kau jalan, lahir di klan terkemuka. Namun kau kawin lari dengan rakyat jelata, menyebabkan keluarga Dong kita kehilangan seluruh muka. Aku tidak punya saudara perempuan sepertimu. Siapa yang ingin bertemu denganku? Ini aku. Ada apa? Apel, kau telah diangkat menjadi marsekal. Merasa sombong sekarang. Karena kau tahu aku telah diangkat menjadi marsekal. Kau hanyalah seorang jenderal. Mengapa kau tidak berlutut di hadapan marsekal ini? Di dunia ini aku hanya berlutut kepada dua orang. Yang pertama adalah Kaisar Agung. Yang kedua adalah Raja Naga. Kau. Hal macam apa kau ini? Beraninya kau. Berani mengabaikan atasanmu. Pengawal, tangkap dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani The bergerak. film was translated and Kau pikir narrated karena by kau adalah Emmy. orang Raja Naga, aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku memberitahumu. Kaisar Agung bermaksud mengangkatku sebagai selir kekaisaran. Ketika saat itu tiba bahkan, jika Raja Naga datang sendiri, dia tetap harus berlutut di hadapanku. Tangkap dia untukku. Karena kau memaksaku untuk mulai membunuh, maka aku tidak akan menahan diri. Serang. Asura, kau punya keberanian yang luar biasa. Kau berani melukai pengawalku. Jadi kenapa? Jangan berpikir, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kau akan segera tahu. Siapa yang kau tunggu? Putri, kau di sini. Silakan masuk. Chu Jianlong. Kenapa kau di sini juga? Apa Putri? Kau mengenalnya? Omong kosong. Dia suamiku, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Apa? Kau. Dia suamimu. Apakah ada masalah? Tapi, 3 hari yang lalu Kaisar Agung secara pribadi berjanji untuk menjodohkanmu denganku. Apa? Menjodohkanku denganmu? Apa kau pantas? Bukankah kau bilang kau adalah permaisuri kekaisaran? Dia pada dasarnya tidak menganggapmu penting. Ini adalah kata-kata dari Kaisar Agung. Beraninya kau mempertanyakannya. Dongying, berhentilah bermimpi. Aku hanya mencintai Chu Jianlong. Bocah. Kau menghancurkan keluarga Donku hari ini. Kau harus mati hari ini. Kau berani? Lihat saja aku berani. Lihat apa ini? Pedang tertinggi. Ini adalah wewenang untuk bertindak sebelum melapor. Kekuasaan yang luar biasa yang Anda miliki. Guofan. Mengapa kau di sini? Kakak Asura, biarkan aku ikut bersenang-senang. Apel. Apakah kau juga akan membantunya? Ya, Apakah kau buta? Tidakkah kau lihat bahwa aku memegang pedang tertinggi? kalau begitu aku juga akan menunjukkan padamu sesuatu. Kau. Bagaimana mungkin kau memiliki hal seperti ini? The film was Bodoh. translated Apa and kau pikir Huofan dan narrated aku by Emmy. berada di sini tanpa alasan? Kami sedang menunggu Anda jatuh ke dalam perangkap. Dongying, Anda diperintahkan untuk melakukan diplomasi. Tetapi alih-alih mengabdi pada negara, Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk keuntungan pribadi. Katakan pada kami sendiri, apa yang harus dilakukan? Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Bunuh. Anda sangat sombong. Tidak. Saya tidak sombong. Saya minta maaf. Saya masih punya banyak uang di luar negeri. Beberapa miliar.
Biarkan saya pergi. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Anda pikir Anda bisa dibeli dengan uang? Apakah ada yang bisa? Saya minta maaf. Ampuni saya. Raja Naga. Bagaimana dia harus ditangani? Dia adalah Raja Naga. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kau benar-benar gagal menempatkanku dalam pandanganmu kan? Xiaorong, aku mohon padamu. Dia adalah paman termudamu. Siapa barusan yang mengatakan aku? Aku Chun tidak layak. Aku buta. Aku benar-benar buta. Bunuh dia. Mengerti? Bawahan. Ayah. Aku tidak akan mengambil nyawa anjingmu hari ini. Pada hari peringatan kematian ayahku, aku pasti akan membunuhmu. Chu Xianlong, Ketua Yale, aku memintamu untuk membantuku membuat janji dengan Raja Naga. Kamu belum lupakan. aku tidak lupa sudah diatur. Benarkah di mana? Sunlong Grand Hotel. Sebuah hotel. Mengapa di hotel? Mungkin. Raja Naga berpikir kau sangat menyukainya, sehingga dia bersedia berkorban untukmu sekali ini saja. Bagaimana mungkin? Sosok heroik seperti Raja Naga. Bagaimana mungkin dia serendah dirimu? Tidakkah kau akan tahu setelah kau pergi? Jadi, apakah dia mengatakan jam berapa? Raja Naga sangat sibuk, dia hanya bisa meluangkan waktu pada pukul 9 malam ini. Baiklah. Kalau begitu aku akan berada di sana tepat waktu. Hai. Ada apa? Jika kau dan Raja Naga menjadi intim, aku tidak akan melindungimu lagi. Dengan Raja Naga. Siapa yang masih peduli dengan perlindunganmu? The film was translated and narrated by M Media. Ye Xibing, apakah kau bisa melewati rintangan ini? Tergantung pada nasibmu sendiri. Baginda Raja Naga. Kau adalah Ye Xibing. Ya. Baginda Raja Naga datang sendirian. Apakah itu aneh? Tidak. Silakan duduk. Baik, Kau meminta seorang teman untuk mencariku. Ada masalah apa? begini. Aku telah mendengar banyak perbuatan heroik Baginda Raja Naga. Aku sangat mengagumi Anda. Sebenarnya kau juga sangat cantik. Benarkah? Ketika aku baru saja melihatmu, aku merasakan gejolak di hatiku. Sungguh, Aku tidak pernah berbohong kepada orang lain. Kenapa kau tidak mau? aku juga tidak tahu. Ada banyak wanita yang menyukaiku. Tetapi aku sudah bertahun-tahun tidak merasakan gejolak di hatiku. Aku selalu berpikir aku milik medan perang. Milik negara. Tetapi ketika aku baru saja melihatmu, aku merasakan gejolak di hatiku. Aku merasa bahwa aku masih bisa menjadi milik seorang wanita. Ayo duduk di sini. Kurasa aku akan duduk di sini saja. Kau tahu, aku paling benci orang yang menentangku. Aku sangat mengagumi Anda, dan aku juga berpikir untuk bersama Anda. Tapi apa? aku masih belum sepenuhnya mempersiapkan diri secara mental. Persiapan mental apa yang dibutuhkan ini? Pada waktu yang tepat, bertemu orang yang tepat. Inilah cinta. Ada apa denganku? Raja Naga menyatakan perasaannya kepadaku. Mengapa aku tidak menerimanya? Aku dengar. Di kamarmu, ada banyak potret diriku. Ya,
Satpam itu juga bilang, kau bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun selain aku. Chu Xianlong ini, mengapa dia menceritakan semuanya kepada semua orang? Aku memang berpikir seperti itu. Karena kau punya perasaan, dan aku bersedia. Lalu apa yang masih kau ragukan? Aku tidak ragu-ragu. Karena memang begitu adanya. Maka kau harus menjadi pendamping ilahiku. Jika kau dan Raja Naga menjadi intim, aku tidak akan lagi melindungimu. Tidak, Ada apa denganmu sekarang? aku sudah punya seseorang yang kusukai. Kau punya seseorang yang kau suka. Siapa dia? Itu urusanku sendiri. Jangan-jangan satpam itu kan? Ada apa dengan satpam itu? Menurutku dia cukup baik. Sepertinya dia masih belum mengecewakanku. Dia bukan orang yang mencintai kesombongan atau berdarah dingin. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Pergilah cari kebahagiaanmu. Selamat tinggal Raja Naga. Anda akan selalu menjadi pahlawan di hatiku. Aku juga berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejatimu sendiri. Selamat tinggal Raja Naga. Tunggu, Ada apa Raja Naga? apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Semua wanita di dunia ini menganggap menikahiku adalah suatu kehormatan. Kamu juga sudah lama diam-diam mengagumiku. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Aku sudah mengambil keputusan. Raja Naga, Anda harus tetap menjadi pahlawan di hatiku. Itu akan lebih baik. Adapun satpam itu, mungkin dia adalah keberadaan fanaku. Lalu, bagaimana jika Satpam dan Raja Naga adalah orang yang sama? Bukankah itu akan menjadi jawaban paling sempurna di hatimu? Raja Naga, apa maksudmu dengan itu? Maksudnya adalah Raja Naga adalah Chu Xianlong. Chu Xianlong adalah Raja Naga. Chu Xianlong, beraninya kamu menipuku. Kau bajingan. Kamu benar-benar menyamar sebagai Raja Naga untuk menipuku. Kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Penipuan apa? Aku adalah Raja Naga. Apakah kamu menganggapku anak berusia 3 tahun? Yang mudah ditipu. Kamu seorang satpam. Bagaimana mungkin kamu adalah Raja Naga? Kamu melakukan ini, membuatmu di hatiku hancur sepenuhnya. Tapi aku Raja Naga. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Kamu orang yang menodai Raja Naga. Pergi sana, semakin jauh semakin baik. Aku akan membawamu menemui seseorang. Saya benar-benar tidak menyangka ini. Xiaolong ternyata Raja Naga yang terkenal. Saya tidak mengatakan apa-apa agar Tuan Raja Naga tidak menyalahkan saya nanti. Bagaimanapun mencapai statusnya, dia telah menanggung terlalu banyak kemuliaan dan kehormatan. Dia hanya ingin menjadi biasa dan rendah hati. Ayah, Shibin, apa kamu benar-benar baik-baik saja? Aku tidak sedang bermimpikan. Anda tidak sedang bermimpi. Semua ini nyata. Apa yang sedang terjadi? Semua ini berkat Xiaolong. Seseorang menginginkan saya mati dan merebut grup Tianyin. Jadi Xiaolong menggunakan rencana mereka untuk melawan mereka. Membiarkan saya memalsukan kematian saya untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Kalau begitu, aku masih salah paham padamu. Apakah kamu akan meminta maaf padaku? Minta maaf untuk apa? Masalah kamu menyamar sebagai Raja Naga. Aku belum menyelesaikan urusan ini denganmu. Benar, Dewa Perang Asura ada di sini. Aku ingin mengadukanmu padanya. Mengeluh tentang apa? Aku ingin bertemu Raja Naga. Jadi aku memohon padanya untuk memohonkan aku padamu. Dia memberitahuku, Raja Naga ada di hotel, menungguku. Baru setelah aku pergi aku menyadari, dia adalah orang yang memakai topeng dan menyamar sebagai dirinya. Jika bahkan dia adalah peniru, maka di dunia ini tidak ada lagi Raja Naga yang asli. Anda benar-benar bodoh. Di dunia ini, siapa yang bisa membuat Dewa Perang Asura tunduk dan patuh selain Raja Naga? Kamu benar-benar Raja Naga. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi istri Raja Naga. Apakah kamu bersedia? Berani menolak? Aku. Ini diancam oleh ayahku. Setuju saja. Siapkan pernikahan. Pergi.